Shalom anak-anak kelas 4. Jumpa lagi bersama dengan Memeita dalam video pembelajaran. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar pada tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan pelajaran IPS dengan materi Keragaman Kegiatan Ekonomi di Masyarakat. Kompetensi dasar yang dicapai 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi di Indonesia yang terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, jadi, apa saja keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Ayo, mari kita simak materi berikutnya. Berikut beberapa contoh keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga di pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut, biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, kepiting, dan udang. Nah, hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan diekspor untuk menambah devisa negara. Yang keempat, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tambang tersebut seperti
pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan, emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar, belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Yang kelima, kegiatan ekonomi di bidang industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik, seperti kegiatan yang ada pada gambar di samping. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Yang keenam, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan tertentu. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Dan yang ketujuh, kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Seperti pada gambar yang di samping, kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Mem sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.